Dan saya ingatkan, saya dan juga seluruh rekan-rekan pejabat utama tentunya yang mempunyai komitmen yang sama terhadap anggota yang sudah kerja keras di lapangan, yang sudah capek meninggalkan anak istri, dan kita tahu bahwa kerjanya memang bagus, tentunya kita akan selalu berkomitmen untuk memberikan reward. Dan ini tolong untuk dicatat oleh rekan-rekan kalau saya lupa. Namun, terhadap anggota-anggota yang melakukan penyimpangan, dan itu berdampak terhadap organisasi, maka saya minta untuk rekan-rekan tidak ragu-ragu untuk melakukan tindakan tegas. Karena ini untuk kepentingan organisasi. Dan mohon maaf, kalau ini tidak mampu membersihkan ekor, maka kepalanya yang saya potong. Kalau tidak ada yang mampu untuk bersih-bersih ekornya, beliau bilang saya yang penggal kepalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Semoga kabar kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu Allah berikan keberkahan, rahmat dan hidayah untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Dan Alamin. sebentar lagi, ini di bulan Agustus, 2-3 hari lagi ke depan, Indonesia akan merayakan 17 Agustus, hari lahirnya kemerdekaan kita, yaitu tanggal 17 Agustus. Saudaraku sebangsa dan setanah air, belakangan ini Indonesia dikejutkan, sekaligus diberikan kebahagiaan khusus untuk orang-orang yang selama ini terdolimi oleh penegakan hukum di negara kita. Ada sebuah kasus besar ya yang dilakukan oleh oknum polisi yang menembak polisi, yang mati polisi, yang jadi tersangka polisi, yang menyidik polisi, tapi yang mati adalah CCTV. Itu banyak sekali viral sekali ya. Sahabat semuanya, alhamdulillah ya, atas izin dan ridho Allah Subhanahu wa taala, tahun ini memang institusi Polri khususnya harus bersih-bersih dari mafia-mafia yang ada di institusi Polri. Dan alhamdulillah kemarin kasus penembakan terhadap Brigadir J sudah terungkap. Alhamdulillah. Jadi persekongkolan antara polisi itu ternyata tidak berkembang menutupi aib yang sangat besar sekali yang dilakukan oleh saudara Sambo, ya, Ferdi Sambo ini. Jadi sahabat, jika Allah menghendaki dalam sebuah hal yang menurut manusia itu sulit, tidak ada yang mustahil. Teringat kasus KM50 ya, itu sangat mudah sekali ketika orang-orang dibebaskan, orang-orang yang bersangkutan dibebaskan ya, hasil daripada kejaksaan. Wajar saja kalau kita sebagai rakyat mempunyai kecurigaan tentang bebasnya orang-orang yang menembak 6 orang syuhada. Wajar kalau kita punya kecurigaan. Nah, karena dilihat dari skenario yang dibangun kemarin oleh saudara Ferdi Sambo ini, melibatkan beberapa orang, di antaranya yang menyidik, sampai-sampai membuat pansus, pasukan khusus, penyelidikan khusus atau apalah saya kurang paham. Yang penting itu khusus yang menangani kasus penembakan Brigadir J ya. Tapi sebetulnya kalau kita pikir, ini sangat luar biasa sekali. Allah itu maha adil. Allah itu maha tahu. Apapun yang dilakukan oleh manusia, Allah itu tidak itu. Tidak ketemu dari sisi ini, Allah berikan dari sisi ini. Tidak ketemu dari sisi sana, Allah berikan dari sisi ini. Subhanallah. Saatnya institusi Polri biar semakin dekat, biar semakin dipercaya oleh masyarakat. Saatnya bersih-bersih. Satu sisi saya salut dan saya bangga terhadap Kapolri kita ini yang baru ya, walaupun beliau baru diangkat, tapi beliau benar-benar tidak tebang pilih. Bahkan kemarin kalau tidak salah
Kalau tidak ada yang mampu untuk bersih-bersih ekornya, beliau bilang saya yang penggal kepalanya. Luar biasa. Baru kali ini ya ada Kapolri seberani itu. Bahkan kalau kita lihat dari sejarah kepolisian, baru kali ini yang namanya jenderal dihukum mati. Luar biasa. Tapi bukan berarti akan institusi Polri, marwah Polri akan semakin ngedrop, bukan. Malah institusi Polri akan semakin dianggap itu benar-benar penegakan hukumnya jelas. Tidak akan dianggap tidak ada kongkolingkong. Akan dianggap tidak ada kongkolingkong. Tidak ada kerjasama, tidak ada mafia di dalam tubuh Polri tersebut. Ini sangat luar biasa sekali. Bagi saya sih tidak kaget ya ada seorang jenderal dihukum mati, karena ini harus sudah dari dulu. Ada kasus seperti begini, mafia-mafia di tubuh Polri itu harus segera diberantas seperti ini. Jadi ini saya hanya sekedar mengungkapkan kebahagiaan saya. Ternyata ini luar biasa sekali ya sahabatku, saudara Irjen Sambo sebagai pelaku skenario penembakan terhadap Brigadir J ini sudah mengakui, dan saya salut dari itu ya. Bahkan beliau siap dihukum mati karena perbuatannya. Dan yang ingin saya tegaskan dalam hal ini di kesempatan ini adalah saya mohon kepada Pak Kapolri, semua yang terlibat dalam kasus kematian Brigadir J usut tuntas, jangan pandang bulu. Orang dekat Kapolri pun apabila ikut melakukan skenario, bebas saja Pak Kapolri. Hanya itu yang saya bisa sampaikan. Selalu benahi sholat kita, selalu berbanyak sholawat, selalu berdayakan sedekah agar hidup kita semakin berkah dunia dan akhirat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.